neka-neka mung siji aku arepe kandha Gusti Yesus pamarta kula sapa percaya oleh dalan menyang swarga Gusti Yesus pamarta kula neka-neka mung siji aku arepe kandha Gusti Yesus pamarta kula sapa percaya oleh dalan menyang swarga Gusti Yesus pamarta kula mung siji Gusti Yesus tresno sejati mung siji Gusti Yesus pelipur ati neka-neka mung siji aku arepe kandha Gusti Yesus pamarta kula sapa percaya oleh dalan menyang swarga Gusti Yesus pamarta mung siji Gusti Yesus tresno sejati mung siji Gusti Yesus pelipur ati mung siji Gusti Yesus tresno sejati mung siji Gusti Yesus pelipur ati Gusti Yesus pelipur ati Gusti Yesus pelipur ati Yang Maha Murah, yang Maha Kasih, Allah Bapa di surga, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama kru dan tim yang ada saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami, hamba-hambamu, para pelayanmu, anak-anakmu dan kru yang ada saat ini Tuhan. Ini semua bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami Tuhan. Di dalam situasi pandemik saat ini Tuhan, kami percaya semua karena anugerah Tuhan, kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Biarlah lewat ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia ini boleh menjadi berkat bagi seluruh pendengar, pemeriksa di mana kami berada bersama-sama di dalam ibadah live saat ini.
Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan saat ini boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah live kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam. Sungguh hari yang luar biasa. Boleh menjumpai kembali Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan yang terkasih. Bersama kami tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah live. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan izinkan Allah terus membentuk pribadi Bapak Ibu Saudara semua. Di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kembali ke tahtanya di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Bapak Ibu Saudara diberikan mandat untuk kita menjadi pemberita-pemberita kabar sukacita kepada dunia ini dan kepada orang-orang yang belum percaya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, jangan ada lagi duka, sekalipun mungkin saat-saat ini memungkinkan Bapak Ibu mengalami duka karena kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Tapi biarlah sukacita dan pengharapan Bapak Ibu tidak pernah hilang. Kita akan pujikan pujian ini, bahwa ku terbang tinggi. Mari Bapak Ibu, biarlah kita akan terbang tinggi bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Mungkin fisik kita masih di bumi ini, tapi biarlah rohmu akan menjelajahi ketidakterbatasan Allah, sehingga kita akan menikmati suasana surga sekalipun kita masih ada di bumi ini. Bapak Ibu yang sudah bisa, mari bersama-sama pujikan lagu ini dengan segenap hati. Yang belum, mari bersama kami memujikan lagu ini. Dan kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bahwa ku terbang tinggi. Haleluya. Bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai batamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu. Sembah sujudku, segenap jiwa yang Bapa. Bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai katamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat puji
Tuhan yang Bapa. Kau Maha besar, yang Maha tinggi, semua makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Dia Sang Maha Besar yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Semua makhluk, baik di surga dan di bumi, mengangkat suara untuk memuji dan menyembah Dia. Sebab hanya Dia Allah yang kudus, namanya kudus. Oleh karena itu mari kita menguduskan hidup kita, agar kita layak menghampiri tahtanya yang kudus. Kita layak menaikkan pujian penyembahan kita bersama dengan para malaikat yang berlaksa-laksa dan ribuan laksa sedang sujud menyembah kehadiratnya yang suci. Karena itu mari Bapak Ibu, izinkan rohmu bersama-sama menyatu dengan rohnya. Kita akan terbang tinggi menjelajahi awan angkasa raya di dalam kemuliaannya, agar kita sampai ke tahta kudusnya. Oleh karena itu mari kita terus menguduskan hidup kita sejak kita masih di bumi ini, sampai kita nanti bertemu muka dengan muka Sang Maha Raja Tuhan Yesus Kristus, yang hari kenaikannya sedang dirayakan oleh seluruh manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena itu mari kita sambut dengan penuh sukacita dan penyembahan. Kita akan pujikan kembali lagu ini. Bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai datang-Mu Tuhan. Haleluya. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, katakan Kau Maha Besar, haleluya. Kau Maha Besar, yang Maha tinggi, semua makhluk angkat suara Namamu
Katakan kembali dengan segenap hati, haleluya. Engkau Maha Besar, yang Maha Tinggi, semua makhluk angkat suara memuji nama-Mu kudus, haleluya. Kudus, kuduslah para malaikat dan kami, ya sekali lagi, haleluya. Engkau Maha Besar, yang Maha Tinggi, semua makhluk angkat suara memuji. Saya undang semua bangkit berdiri, haleluya. Nama-Mu kudus, kudus, kuduslah para malaikat dan kami katakan nama-Mu kudus, haleluya. Nama-Mu kudus, kudus, kuduslah para malaikat dan kami para malaikat, haleluya. Para malaikat dan kami katakan sekali lagi, para malaikat, haleluya. Para malaikat dan kami
tiada Allah yang seperti Engkau. Kudus, mulia. Tidak ada yang sanggup membandingi kuasa-Mu, karya-Mu yang telah Engkau nyatakan di bumi ini. Dan kami bersyukur setelah kebangkitan-Mu dari antara orang mati, Engkau memberi kemenangan kepada seluruh orang-orang yang percaya, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami gereja-Mu bangkit di akhir zaman ini sebagai umat-umat pemenang yang akan menyatakan kemuliaan. Dan kami bersyukur di hari kenaikan-Mu kembali ke surga mulia untuk duduk kembali di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dan kami percaya Engkau akan memerintah untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan kami umat-Mu ini yang Engkau berikan mandat untuk menjalankan amanat agung-Mu. Dan Engkau memberikan kami kepercayaan. Biarlah kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat. Agar setiap kami, siapapun kami, di hadapan-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai milik yang sudah Engkau tebus, kami terus menjalankan tugas mulia yang Engkau berikan kepada gereja-Mu, kepada umat-Mu, orang-orang yang mengabdi hanya kepadamu, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kebenaran-Mu akan sampai di dalam loh hati kami, termeterai dan akan bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya di antara kita pasti pernah mengalami sebuah peristiwa di dalam hidup ini. Ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Entah itu orang tua, bapak, ibu, saudara, suami, istri, anak, atau keluarga, kerabat, sahabat. Bapak Ibu, itu memang tidak mudah. Dulu waktu saya masih kecil, ketika saya masih berumur 7 tahun, bapak saya yang sudah sakit lumpuh selama 3 tahun di atas tempat tidur, pada akhirnya harus meninggalkan kami semua anak-anaknya yang masih kecil dan di dalam keadaan yang serba kekurangan. Memang tidak mudah untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Karena ada banyak tekanan, baik ekonomi, masa depan yang tidak pasti. Dan kami harus terpisah antara ibu dan saudara-saudara. Karena harus melanjutkan hidup dengan ikut orang. Peristiwa itu masih membekas di dalam hati saya. Waktu itu saya belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tanpa harapan, tanpa masa depan. Tapi puji nama Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menemukan saya secara pribadi, Tuhan memulihkan segala-galanya dalam hidup saya. Walaupun Tuhan harus menguji, setelah saya usia 40 tahun harus kehilangan penglihatan.
Sungguh, karya Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup seseorang, juga dalam hidup saya secara pribadi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memperingati hari di mana Tuhan Yesus naik kembali ke surga. Setelah Dia menjalani hidup di bumi selama 33,5 tahun. Dan ketika Dia harus menanggung seluruh dosa umat manusia dengan mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan maut dan kerajaan maut, supaya Bapak Ibu tidak lagi dicekam oleh kematian. Kematian tidak lagi menakutkan bagi orang-orang yang percaya, karena kita memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kematian adalah hanya berpindah tempat dari dunia ini kepada rumah Bapa di surga. Bapak Ibu, ketika setelah kebangkitannya Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan para muridnya dan orang-orang yang mengikuti Dia selama 40 hari lamanya. Dan setelah itu waktunya telah genap, tugasnya telah selesai, dan Dia harus kembali ke tahtanya di sisi kanan Allah Bapa, yaitu kembali ke surga yang mulia untuk memerintah selama-lamanya. Oleh karena itu, apa yang dicatat oleh Dr. Lukas di dalam Injil Lukas, ketika Tuhan Yesus harus terpisah dengan para murid-muridnya, di sana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi duka cita, tapi satu perubahan hidup yang benar-benar radikal terjadi atas hidup orang-orang, khususnya para murid-murid yang setia mengiring Dia, yang tidak pernah meninggalkan Dia. Nah, kita akan membaca peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan tema pada saat ini di dalam ibadah live adalah sukacita di dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai yang ke-53. Dipersilahkan. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mestinya para murid-murid ini berduka karena harus berpisah dengan guru agungnya, yang selama 3,5 tahun mereka ikuti. Walaupun waktu Tuhan Yesus ditangkap, mereka ada yang menyangkal, ada yang mengkhianatinya, tapi tetap Tuhan Yesus mau menerima mereka kembali sebagai murid yang mula-mula untuk membawa amanat agungnya ke seluruh bumi ini. Oleh karena itu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama,
Tuhan Yesus memberkati mereka. Untuk apa Tuhan Yesus memberkati mereka? Apakah karena Tuhan Yesus tidak akan pernah bertemu lagi dengan mereka? Tidak. Karena para murid-muridnya dan juga kita semua membutuhkan secara khusus berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri secara langsung. Bukankah firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ya, mengatakan bahwa Tuhan Yesus bersafaat, terus berdoa agar Bapak Ibu Saudara tetap dikuatkan sekalipun mengalami situasi yang sulit seperti saat ini di masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap kita, siapapun kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, entah Bapak Ibu sebagai seorang gembala, pendeta, penginjil, Bapak Ibu seorang guru, Bapak Ibu seorang pelayan Tuhan, Bapak Ibu seorang majelis gereja, guru sekolah minggu, pengurus gereja, aktivis dan jemaat, Bapak Ibu semua membutuhkan secara pribadi berkat Tuhan. Karena berkat ini yang akan membuat Bapak Ibu mampu menjalankan perintahnya, mampu bertahan hidup sampai waktunya Tuhan memanggil kita semua pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu terimalah saat ini berkat Tuhan secara pribadi. Mungkin kami hamba-hamba Tuhan bisa berdoa memohonkan berkat Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Tapi Bapak Ibu sesungguhnya membutuhkan secara langsung berkat yang datang dan diucapkan oleh Tuhan sendiri. Karena sejak Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan naik ke surga, setelah Tuhan memberkati mereka, mereka berapi-api. Mereka memiliki semangat dan gairah untuk melayani Tuhan, walaupun nyawa taruhannya. Karena para murid pada akhirnya mereka menjadi martir. Kecuali Rasul Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos dan dia meninggal dalam usia yang sudah sangat tua. Tapi selebihnya yang lainnya menjadi martir. Untuk apa? Untuk mengembangkan kerajaannya di bumi ini, menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya, bahkan mereka yang menolak dan menganiaya sekalipun. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara saat ini sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, terimalah secara pribadi berkat-Nya yang ditumpangkan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Walaupun tangannya tidak terlihat, tapi Tuhan mengalirkan urapannya, kuasanya, kekuatannya, agar Bapak Ibu mampu menjalankan amanat agungnya dan pergi sampai ke seluruh dunia ini. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada mereka agar mereka kembali pulang dan menunggu di loteng Yerusalem. Karena di sana nanti janji Bapa akan digenapkan melalui pencurahan Roh Kudus. Dan setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ada 10 hari. Oleh karena itu, gereja Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan
banyak yang mengambil waktu berdoa puasa untuk menggenapi janjinya. Di hari yang ke-50 Tuhan mencurahkan rohnya secara tak terbatas kepada gerejanya untuk menandai awal kegerakan pelayanan para murid-murid, rasul-rasul, dan semua murid-murid yang lain dengan penuh keberanian dan dengan roh yang menyala-nyala. Dan sementara firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus sedang memberkati mereka, Tuhan terpisah dengan mereka dan naik ke surga. Apakah murid-muridnya ini bersedih karena ditinggalkan oleh guru agungnya? Tidak, Bapak. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan sudah menang, dan Tuhan kembali ke tempatnya yang semula, yaitu surga. Karena itu tidak perlu ada ratap tangis, tidak perlu ada kesedihan. Justru Bapak Ibu harus dilimpahi dengan kekuatan dan sukacita yang datang dari surga. Sepeninggal Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka dan naik kembali ke surga, ke rumahnya. Kita akan membaca ayat yang ke-52. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-52. Ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya. Setelah mereka mendapatkan berkat secara khusus, urapan secara khusus, kekuatan secara khusus dari Tuhan sendiri, dan sambil menyaksikan Tuhan Yesus naik di awan-awan yang permai kembali ke surga yang mulia, terjadi satu fenomena yang luar biasa, perubahan yang sangat radikal. Walaupun Tuhan tidak ada lagi di tengah-tengah mereka, tidak ada lagi di bumi ini, tapi kehadirannya sangat nyata, sangat real, dan bisa dirasakan oleh Bapak Ibu yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup di dalam kekudusan. Mereka langsung tersungkur, walaupun Tuhan Yesus tidak ada di hadapan mereka. Mereka sujud menyembah, tanda mereka memberi penghormatan tertinggi. Ada perubahan yang luar biasa terjadi. Ada pemahaman yang luar biasa terjadi atas murid-muridnya. Hidup mereka tidak lagi dibatasi oleh yang fisik. Walaupun mereka tidak dengan mata jasmani mereka melihat Tuhan ada di depannya, tetapi Tuhan dapat dirasakan di dalam setiap gerak hidup mereka, sehingga mereka sujud menyembah. Memberikan tempat yang tertinggi dan yang utama. Penyembahan atau proskuneo itu artinya Bapak Ibu, memberikan tempat yang utama bagi Tuhan. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Yang lain boleh tidak ada. Tapi ketika Tuhan Yesus ada dalam hidup mereka, yang lain tidak lagi menjadi penting, tapi yang terutama, yang terpenting adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu mereka memberi penyembahan, memberikan tempat yang utama dan tertinggi sebagai bukti bahwa mereka adalah murid-muridnya yang sudah menerima pengurapan secara langsung dan pribadi dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengambil langkah seperti para murid-muridnya. Walaupun Tuhan tidak bisa kita lihat secara kasat mata,
tapi yakinlah dan percayalah, Dia ada di tengah-tengah kita. Dan Dia layak menerima penyembahan kita, penyerahan hidup kita. Dan kita jadikan Dia yang terutama dan satu-satunya. Kalau itu terjadi, maka perubahan yang radikal akan terjadi atas Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu akan berapi-api dan memiliki semangat surga untuk menjalankan amanat agungnya. Sejak Dia naik ke surga sampai hari ini. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Dia akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Setelah mereka memberi penyembahan kepada Tuhan dengan segenap jiwa raga, memberikan tempat yang utama dan tertinggi kepada Tuhan, mereka kembali lagi ke Yerusalem tidak diliputi duka cita, tidak diliputi dengan ratap tangis, tapi firman Tuhan katakan mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Mestinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerima urapan dari Tuhan, berkat dari Tuhan secara pribadi, dan Bapak Ibu menjadi pribadi-pribadi penyembah-penyembah yang memberikan tempat yang utama dan terutama bagi Tuhan. Situasi, kondisi, kesulitan, masalah, sakit, penyakit, kesukaran, kesedihan, tidak membuat hidup kita semakin terpuruk, Bapak Ibu. Mestinya Bapak Ibu bersukacita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup Bapak Ibu. Sekalipun Dia tidak ada lagi di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Sekarang Dia mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Kalau di dalam situasi seperti ini Bapak Ibu kehilangan sukacita, siapakah yang akan memberikan sukacita itu kepada Bapak Ibu Saudara? Dunia ini tidak pernah bisa dan sanggup memberikan sukacita. Yang mereka berikan hanya sukacita semu, kekayaan, pangkat, derajat, tidak pernah memberikan sukacita yang abadi, hanya semu, kesenangan, hiburan, teman-teman, sahabat, tidak pernah dapat memberikan sukacita yang abadi. Karena mereka sendiri terbatas. Oleh karena itu Bapak Ibu, sukacita yang dari Tuhan, firman Tuhan katakan, itulah kekuatanku. Jadi ketika Bapak Ibu menyadari bahwa kenaikannya ke surga tidak lagi membuat Bapak Ibu Saudara mengalami kesedihan, ratap tangis dan duka cita, tapi sukacita, maka hidup Bapak Ibu akan mengalami, merasakan, mendapatkan kekuatan. Dari mana datangnya? Dari surga mulia, dari Tuhan Yesus Kristus. Yang selanjutnya, kita akan membaca di ayat yang ke-53. Ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat dan urapan kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu Saudara menjadi seorang penyembah dan yang memberikan tempat yang utama dan yang terutama, tempat yang tertinggi untuk Tuhan, Sang Juru Selamat yang sudah menyelamatkan hidup kita. Yang ketiga,
Mereka selalu berada di bait Allah. Untuk apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya sekedar Bapak Ibu mengikuti seremonial atau tata cara liturgi ibadah. Karena masing-masing gereja memiliki liturgi dan tata cara ibadah yang berbeda. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah melayani Tuhan itu adalah melayani pribadinya, melayani hatinya, melayani perasaannya. Karena kalau Bapak Ibu hanya melayani organisasi atau gereja lokal di mana Bapak Ibu sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai tim musik, tim kunjungan, sebagai WL singer, sebagai pendoa syafaat. Pelayanan Bapak Ibu akan terbatas hanya di lingkup gereja lokal. Tapi ketika Bapak Ibu melayani pribadinya, melayani hatinya, melayani perasaannya Tuhan. Tempat di mana Bapak Ibu melayani menjadi tak terbatas karena dunia ini adalah ladang Tuhan. Dunia ini milik Tuhan. Di sanalah Tuhan mengutus kita pergi menjalankan amanat agungnya untuk melayani jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa dan membaptis mereka serta menjadikan mereka murid-muridnya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya melayani organisasi atau gereja lokal, pelayanan Bapak Ibu hanya terbatas. Tapi ketika Bapak Ibu melayani pribadinya, melayani hatinya, perasaannya, pelayanan Bapak Ibu tak terbatas. Tidak hanya di sekitar daerah Bapak Ibu, tidak hanya di wilayah Bapak Ibu tinggal, tidak hanya secara nasional, regional, bisa-bisa ke internasional, sampai ke ujung bumi, kata firman Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu. Karena bait Allah itu tidak hanya berbicara secara fisik, gereja secara bangunan fisiknya. Karena bangunan fisik itu akan hancur kalau kena gempa bumi, terbakar, atau dirusak orang. Tapi gereja Tuhan yang sesungguhnya adalah Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, hidup Bapak Ibu gereja Tuhan itu tak terbatas. Di dalam pengakuan iman rasuli mengatakan gereja yang kudus dan aman. Bapak Ibu bisa melayani di lintas denominasi apapun. Kalau Bapak Ibu itu melayani pribadinya. Karena gereja ini milik Tuhan. Walaupun manusia memberikan merek dan denominasi yang berbeda-beda, berlainan. Tapi sesungguhnya gereja itu satu dan aman. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya kita ini mengabdikan hidup kita untuk melayani Tuhan seumur hidup kita sampai kita dipanggil pulang. Seperti Simeon yang sudah lanjut umur dan Nabiah Hana. Mereka melihat Tuhan secara pribadi dan mereka mengucapkan sekarang Tuhan. Dia rela untuk pergi karena matanya sudah melihat kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, di dalam kenaikannya, selain Bapak Ibu mendapatkan berkat secara khusus, mengubah hidup Bapak Ibu menjadi penyembah-penyembah
yang memberikan tempat terhormat dan tertinggi bagi Tuhan, Bapak Ibu juga menjadi seorang abdi yang setia melayani Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan. Yang terakhir, firman Tuhan katakan, dan memuliakan Tuhan. Melalui apa? Hidupnya. Kalau hidup Bapak Ibu sepenuhnya melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, maka seluruh apa yang Bapak Ibu miliki, itu semua milik Tuhan. Oleh karena itu, apa yang Tuhan berikan kepada kita yang menjadi miliknya, kita kembalikan untuk melayani Dia di dalam kemuliaannya. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Ya. Sebab kamu telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Oleh karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Segenap hidup, roh, jiwa, dan tubuh. Sungguh Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ketika kita sudah menerima dan mengalami semuanya itu, Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah dunia supaya berita tentang pertobatan dan keselamatan harus disampaikan. Bapak Ibu boleh baca ya nanti di dalam pasal 24 Injil Lukas 24 ayat 7 sampai 49 ya. Jadi di dalam Dia berita tentang pertobatan dan keselamatan harus apa? Disampaikan kemana? Seluruh bumi. Dan Tuhan menjanjikan penolong yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu murid-muridnya harus menunggu di loteng Yerusalem sebelum Dia diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu juga bisa baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah tugas dan mandat yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, tidak lagi ada di tengah Bapak Ibu Saudara. Mandat itu sekarang diberikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita kerjakan dengan penuh ketekunan. Dan biarlah Bapak Ibu, jangan lagi dicekam dengan ketakutan karena situasi pandemik. Tapi Bapak Ibu tetap harus hidup dalam kebijaksanaan, dalam kewaspadaan, ya. Sebentar lagi saudara kita umat muslim akan merayakan hari raya Idul Fitri. Dan kita sebagai umatnya kita memberikan penghormatan kepada mereka. Namun Bapak Ibu, ya alangkah lebih baiknya kita sementara waktu ini menahan diri. Supaya tidak apa terjadi kerumunan. Karena sangat rawan terjadi penularan. Oleh karena itu, protokol kesehatan harus tetap Bapak Ibu jalankan. Supaya kita semua tetap sehat dan keluarga kita selamat. Nah Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, di dalam ibadah live ini, di hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga, yang pertama sudah memberi kita berkat-Nya. Secara langsung, agar kita diubahkan menjadi pribadi yang tidak lagi dibatasi oleh fisik ini. Karena kita mampu menjadi pribadi-pribadi, penyembah-penyembah yang memberikan Dia tempat yang terutama dan yang tertinggi. Yang ketiga, kita terus mengabdikan hidup kita dan melayani Dia. Sampai Tuhan panggil kita pulang. Dan kemuliaan Tuhan akan menyertai setiap pelayanan Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan lagi berduka, jangan lagi
ya, hidup Bapak Ibu dipenuhi dengan ratap tangis atau merasa kehilangan karena ditinggal oleh Tuhan Yesus yang naik ke surga. Justru kita harus bersukacita. Karena sukacita dari Tuhan itu kekuatan hidup Bapak Ibu Saudara. Selamat menyambut kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Kita berikan penghormatan untuk namanya yang kudus, namanya yang indah. Karena setiap lutut akan bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita pujikan lagu lama ini, Kau yang terindah. Dengan segenap hati kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus.
Engkau yang sudah naik jauh lebih tinggi daripada langit. Engkau telah mengatasi semuanya. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi. Karena itu kami bersukacita di hari kenaikan-Mu ini. Kembali kepada tahta-Mu yang mulia, yaitu surga. Di mana Engkau berasal, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Oleh karena itu, urapi kami, berkati kami, mampukan kami terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan hidup di dalam sukacita-Mu, sebab sukacita dari Tuhan itu kekuatanku. Dan biarlah kami terus mengabdi seumur hidup kami, melayani-Mu di dalam bait-Mu yang kudus. Dan memuliakan Engkau melalui hidup kami yang terbatas ini. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja-Mu, JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Dan seluruh pengurus yang ada, beri kami terus kekuatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Melayani pribadi-Mu, melayani hati-Mu, melayani perasaan-Mu. Agar kami mampu melayani dimanapun Engkau bawa kami, dan melayani siapapun yang Engkau utus kepada kami. Terlebih kepada gereja lokal di tempat ini, JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Engkau memberkati Tuhan juga seluruh jemaat-Mu, baik para lansia dan juga para penyandang disabilitas. Pakai kami semua untuk hidup terus melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para sponsor donatur, orang-orang yang selama ini memberi taburan kepada kami. Engkau akan melipat gandakan setiap benih yang ditabur melalui gereja-Mu JKI Mana Eklesia ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan mereka. Berkati rumah tangga, hidup anak-anak, pekerjaan, pelayanan mereka. Terima kasih juga untuk para mitra bakti yang setia bersama kami melayani Tuhan. Engkau yang akan mengembalikan setiap jerih lelah mereka dengan berlipat ganda. Juga seluruh kru yang dengan setia melayani kami di dalam multimedia. Untuk mengambil setiap kali kami, Tuhan, tayang, Tuhan, di dalam ibadah live. Terima kasih Tuhan, memberkati masa depan anak-anak muda ini. Sehingga masa depannya penuh dengan harapan. Engkau memberkati pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwan Tesi, yang saat ini ada di Australia. Berkati kesehatannya, berkati kekuatannya, berkati masa tuanya. Dan terus dimanapun mereka berada, Tuhan menjadikan berkat. Berkati dalam rumah tangganya, dalam pekerjaan pelayanannya. Berkati anak mantu cucunya. Dan biarlah tempat ini terus kami pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk mendewasakan jiwa-jiwa agar mereka mampu mengambil bagian pelayanan di ladang Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Pastor Adi Sutanto dan Ibu sebagai Ketua Umum Sinode JKI, memberkati kesehatan, kekuatan masa tuanya agar terus menjadi berkat. Baik sebagai Tuhan Ketua Umum Sinode JKI, baik sebagai rektor di STT Sangkakala, dan juga penggembalaan yang ada di Amerika, di Sandy Mars. Tuhan memberkati, dan juga Tuhan biarlah dimanapun hamba-Mu berada, tetap Engkau mengurapi, menyertai. Berkati seluruh badan pengurus harian dari Tuhan Sinode JKI, Bapak Edi Suyanto, Bapak David Meyanto, dan semua yang Tuhan ada di dalam kepengurusan ini. Berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami terus Tuhan juga menyerahkan bangsa negara kami Indonesia. Engkau mengasihi bangsa ini sebab Engkau telah mati dan berkorban untuk bangsa ini. Darah-Mu tercurah untuk mengampuni dan juga Tuhan menyelamatkan bangsa ini. Berkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote Tuhan. Berkati, hujani negeri kami dengan keselamatan, dengan pertobatan. Ampuni segala dosa-dosa bangsa kami, pemimpin kami, orang-orang yang ingin berbuat jahat dan merusak tatanan negeri kami. Engkau ampuni mereka.
bawa mereka agar mereka diselamatkan jiwanya. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil untuk terus memimpin negeri ini dan membawa negeri ini ke dalam kejayaan dan kemakmuran. Sekalipun di masa pandemi Tuhan, biarlah terus beliau berdua mengambil Tuhan keputusan-keputusan strategis untuk Indonesia Tuhan, tidak terus terjebak di dalam pandemi COVID-19, dan biarlah masyarakat juga turut berperan serta mentaati semua protokol kesehatan agar Tuhan virus ini tidak semakin bertambah kurvanya. Tuhan memberkati seluruh gugus tugas dan satgas COVID-19 dari pusat hingga daerah. Tuhan agar mereka terus dimampukan untuk mengerjakan Tuhan. Juga Tuhan pelaksanaan vaksinasi yang terus Tuhan diupayakan oleh pemerintah Tuhan dari seluruh lapisan yang ada, baik itu pejabat-pejabat, baik itu ASN, tentara, TNI, Polri, Tuhan semua pedagang-pedagang, Tuhan semua, Tuhan lansia-lansia, tokoh-tokoh agama, Tuhan para pendidik, Tuhan semua, Tuhan masyarakat yang memang sudah selayaknya divaksin, biarlah pemerintah terus mengerjakannya dengan giat. Berkati para dokter, para tenaga medis, perawat, para sukarelawan yang terus bekerja dengan keras untuk membantu pemerintah mengatasi situasi ini. Memberkati hidup mereka. Berkati seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, para menteri yang membantu Tuhan beliau. Memberkati kerja keras mereka dan apa yang dikerjakan Tuhan, baik melalui infrastruktur, pembangunan ekonomi, sosial, politik Tuhan. Engkau memberkati pendidikan, kesehatan, memberkati Tuhan laut, pertanian, memberkati Tuhan keamanan di seluruh negeri ini Tuhan. Memberkati juga TNI Polri yang dengan sigap terus berjaga-jaga khususnya di masa lebaran ini. Beri kekuatan mereka berjaga siang dan malam agar mereka tidak menjadi lelah Tuhan, tapi kekuatan Tuhan menyertai. Mereka harus meninggalkan keluarga Tuhan di masa-masa sukacita ini. Biarlah mereka dikuatkan Tuhan, dimanapun mereka ditugaskan Tuhan, melindungi, menjagai dari orang-orang yang jahat. Juga memberkati keluarga, istri dan anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk pemerintahan dari pusat hingga daerah, lembaga-lembaga tinggi dari pusat hingga daerah, memberkati baik provinsi, baik Tuhan kabupaten, kota, Tuhan kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh negeri ini. Berkati juga, berkati seluruh gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, agar juga ikut bersama-sama berpartisipasi untuk bersama-sama menolong keberadaan bangsa kami, turut berperan serta di dalam segala segi pembangunan yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati secara khusus saudara-saudara kami Muslim yang besok akan merayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Memberkati mereka agar sukacita mereka tidak berlebihan, supaya Tuhan mereka tidak lagi terjangkiti, terpapar oleh virus corona ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan seluruh rakyat Indonesia, memberkati lingkungan di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah live saat ini dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput Bapak Ibu Saudara yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hamba-Mu sudah memohonkan doa dan ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati melalui ibadah live ini bersama-sama katakan amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Sungguh rasanya sangat menyenangkan bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang dengan setia mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan Kru. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali di tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.